sebagai pemilih mengambil bagian dari tugas yang Yesus suruh, dari tugas Allah suruh. Untuk apa? Beritakan Yesus. Beritakan Yesus lewat Injil. Untuk apa, saudara? Supaya seluruh dunia percaya Yesus, dengar Yesus, percaya Yesus. Orang percaya Yesus, terima Dia, lakukan firman-Nya. Alkitab berkata tidak binasa. Itu artinya orang tidak percaya Yesus, tidak terima Yesus, dia pasti binasa. Karena itu kesempatan kita orang dengar Injil, maka kesempatan ini kita buka hati. Haleluya. Perhatikan saudara, saya mau kasih tahu, di dunia ini semua manusia ciptaan Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia mulai ciptakan Allah masing-masing. Menurut ilmunya, menurut pengetahuannya, lalu mereka mulai menyembah. Semua di dunia ini ada Allah, saudara. Tapi saudara perhatikan, ya, Allah mengutus Yesus untuk mengubah pikiran dan hati manusia, agar manusia jangan menyembah ilah lain, jangan menyembah berhala. Kita harus menyembah Allah melalui Yesus Tuhan. Hanya Dia satu-satunya juru selamat dunia. Alkitab berkata tidak ada nama lain di dunia ini dikaruniakan olehnya manusia selamat, cuma nama Yesus. Karena itu kita orang percaya, terima nama Yesus. Haleluya. Saudara perhatikan, saudara, ya, manusia seringkali berpikir begini, ya, kalau bapak ada anak, seperti istri. Lalu berkata, saudara, saya banyak kali baca di FB, ada orang berkata begini, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Dia mati disalib? Saudara, perlu Anda ketahui, proses Allah menyelamatkan dunia. Saudara tahu Dia kirim ke dunia anaknya. Yesus lakukan kehendak Bapaknya. Dia harus mati di kayu salib. Kenapa? Mengganti saudara dan saya yang berdosa. Dia pikul kita orang berdosa. Dia pikul saudara dan saya punya kejahatan. Dia pakukan di kayu salib. Saudara, kalau Yesus tidak mati di salib, tidak ada keselamatan di dunia ini. Dan tidak ada satu manusia di dunia ini diceritakan bahwa dia berkorban untuk keluarganya saja, saudara. Tapi Yesus berkorban untuk penduduk seluruh dunia. Karena kasih Allah tidak melihat bangsa mana, Allah mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara berhenti berkata, kalau Yesus Tuhan, kenapa Dia mati di salib? Dia mati di salib karena saudara punya dosa. Dia mati di salib karena saudara punya kejahatan, saudara punya pelanggaran. Karena itu saudara, Tuhan mau kita orang bertobat. Terima Yesus, percaya Yesus. Agar perkataan barang siapa percaya Yesus tidak binasa,
Bagi manusia di dunia yang berdosa, Anda bertaubat, Anda terima Yesus, Anda berjalan menurut Yesus ke surga. Haleluya. Karena itu, saudara, kalau di dunia ini ada orang pemohon belum pernah pergi di Amerika, kon tawar mari kita orang mau pergi di Amerika, jangan ikut. Bagaimana dia mau tahu Amerika, dia sendiri belum tahu. Haleluya. Tapi kalau orang so berkali-kali balik di Amerika, kawan saudara, Anda pergi, tidak usah ragu. Haleluya. Yesus berkata, aku ini jalan, dia ke surga. Kenapa? Karena dia dari surga. Dan selama Yesus di dunia ini, saudara, dia tidak lakukan DP kehendak, dia lakukan kehendak Bapa. Dia ajak pada manusia lakukan firman Allah. Karena itu jalan ke surga. Karena itu dia tawarkan tadi, dia undang siapa yang berbeban berat datang kepada Yesus. Amin. Dia berikan kelegaan, dia berikan sejahtera, dia beri ketenangan. Saudara tahu, orang seringkali melihat begini, orang kaya dia pasti senang. Saudara tahu, tidak ada kekayaan di dunia ini membuat orang tenang. Tapi justru kekayaan membuat orang gelisah. Yani mulai tidur, saudara. Ada teman saya, dia bersaksi, ada seorang yang punya tambang emas. Tiap hari dia dapat emas 2 kilo. Saudara tahu, 2 kilo itu bukan 2 kilo cincin, bukan 2 kilo merica, 2 kilo emas. Anda perhitungkan tiap hari berapa miliar, berapa juta. Tapi sudah tahu, tiba-tiba esoknya istrinya mati, mau bunuh diri. Kenapa? Orang dia bahagia, kaya, tapi orang tidak tahu hatinya ada beban berat, ada kesulitan hidupnya, tidak ada damai. Karena itu Anda jangan berharap pada kekayaan. Alkitab berkata kekayaan itu tidak tentu. Ini hari kita kaya, besok kita jatuh susah. Tapi saudara, gantungkan Yesus di dalam hati. Gantungkan harapmu kepada Yesus. Karena hanya dia yang memiliki dunia. Saudara dan saya hadir di dunia. Saudara tercipta hidup karena Yesus. Puji Tuhan, Yohanes 1:3. Oleh dia segala sesuatu yang terjadi dan yang telah dijanjikan itu dijanjikan oleh Yesus. Haleluya. Toko-toko kali kota itu dijanjikan oleh Tuhan. Karena itu masyarakat Tomohon selalu berdoa menolak pemerintah kita, agar mereka memerintah yang takut sama Tuhan. Supaya kota Tomohon menjadi tidak hanya sekedar kota agama, kota pendidikan, tapi adalah kota di mana ada sukacita, di mana ada damai sejahtera, di mana ada keselamatan muncul dari kota Tomohon. Ada sinar kemuliaan akan terpancar untuk menjangkau daerah-daerah lain. Haleluya. Karena itu kami tergabung di PT Pemilih. Kami punya tugas beban untuk memberitakan ini. Kenapa? Saudara tahu, ya? Saudara tahu bahwa Yesus selama di dunia, dia mati di kayu salib. Itu bukan Tuhan dia, dia itu Allah. Tapi setelah dia bangkit, itu dia Tuhan 100%. Haleluya. Dan ketika dia bangkit, sudah perhatikan perkataan pertama dia ucapkan sama murid-murid, dia berkata begini, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Segala kuasa, saudara perhatikan, segala kuasa di langit dan di bumi telah Bapa di sorga serahkan kepada Yesus. Artinya kekuasaan penuh itu diserahkan kepada Yesus. Yesus berkuasa di sorga, Yesus berkuasa di bumi. Tidak ada nama lain yang berkuasa di bumi. Karena itu firman Allah berkata, kita jangan takut pada manusia yang dia boleh bunuh tubuh kita.
tapi Dia tidak berkuasa membawa tubuh kita ke neraka. Tapi kita takut kepada Tuhan. Karena Dia berkuasa membunuh tubuh, Dia berkuasa kasih mati di neraka. Haleluya. Karena itu pagi hari ini mari saudara, kita kota teman diberkati Tuhan. Hadirnya Injil adalah membawa berkat, keselamatan. Saudara boleh berusaha sekuat tenaga, tapi saudara tahu tidak mengganggu kami para pembeli belanja. Tapi kami percaya telinga saudara tidak bohong. Telinga saudara mendengar firman. Maka kita berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Puji Tuhan. Karena itu pagi hari ini saudara, oleh kasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kami ini hanya bagian kecil untuk disuruh Tuhan, dipakai Tuhan